Tapi sebetulnya di luar yang wajib itu ada yang sangat disunnahkan. Nah, yang biasanya lupa untuk dilakukan oleh jamaah haji Indonesia itu pamitan kepada Kanjeng Nabi ketika sudah selesai dari Madinah untuk pulang ke negara atau tanah air atau ke Makkah. Tidak beradab, tidak berakhlak kalau kita masuk Masjid Nabawi tidak memberi salam kepada Kanjeng Nabi. Dan kurang etika kalau kita pulang dari Madinah kok tidak pamitan dengan Kanjeng Nabi. Ada dasarnya? Enggak ada. Kanjeng Nabi itu pernah suatu hari akan meniat umroh ketika Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Lalu orang-orang musyrik membuat perjanjian, boleh masuk Mekah melaksanakan umroh, hanya 3 malam, 3 hari, nggak boleh lebih. Suruh pergi itu temenmu, kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina al-hajj. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara-saudara sekalian, orang melaksanakan ibadah haji itu punya 2 pilihan. Apakah dia akan melaksanakan haji secara maksimal atau dia akan melaksanakan ibadah haji secara minimal. Jadi ada haji maksimalis, ada haji minimalis. Nah, kalau minimalis itu ibarat perumahan ya tipe 21. Tapi kalau yang maksimalis itu mungkin 500 meter tanahnya, bangunannya. Artinya apa? Memang ada syarat rukun yang wajib. Tapi sebetulnya di luar yang wajib itu ada yang sangat disunnahkan. Nah, yang pertama ketika berada di sana, kalau ingin menjadi haji yang maksimalis, itu harus mengerti tentang ada 15 tempat yang menurut Imam Hasan Al-Basri itu sangat mustajab. Salah satunya di Multazam atau di bawah talang air yang emas itu, atau di Sa'i, Mas'a, tempat Sa'i, dan seterusnya. Malam ini kita akan membahas, ada beberapa orang yang bertanya, apakah betul saya tidak boleh melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf di Multazam atau berdoa di Multazam. Juga tidak boleh, tidak perlu untuk berdoa di Hijr Ismail dan seterusnya. Pokoknya serba tidak boleh dan seterusnya. Saya mengatakan memang arena untuk tawaf itu sangat padat, ramai. Tapi kalau tidak bisa melaksanakan sholat persis di depan Multazam, karena di situ tempat yang mustajab. Seperti yang tadi saya sampaikan, Imam Hasan Al-Basri menyebut ada 15 titik yang sangat dianjurkan untuk berdoa di situ, bahkan dengan tuntunan doa yang dibaca. Maka bisa saja sambil berdiri menghadap Multazam. Tapi kalau suasananya memang sangat padat, kemudian dia tidak bisa melaksanakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan tenang di situ, bisa saja mundur masuk ke dalam masjid. Yang penting jangan lupa untuk setelah tawaf melaksanakan sholat 2 rakaat dan berdoa. Kalau di dalam Hijr Ismail tidak bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka bisa saja sambil berjalan tawaf berdoa secara khusus, doa yang dibaca ketika berada di Hijr Ismail. Ya. Kemudian ketika berada di Madinah, jangan lupa ziarah kubur.
kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah jamaah haji kita tidak akan meninggalkan keinginan untuk berada di Raudhah, berdoa di Raudhah, karena di Raudhah itu Kanjeng Nabi mengatakan antara rumah dan kuburku adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Tapi jangan lupa mengunjungi makam Kanjeng Rasul dan kemudian memberikan salam kepada Kanjeng Nabi. Nah, yang biasanya lupa untuk dilakukan oleh jamaah haji Indonesia itu pamitan kepada Kanjeng Nabi ketika sudah selesai dari Madinah untuk pulang ke negara atau tanah air atau ke Makkah, menuju ke Makkah. Kalau di Indonesia, kalau gelombang pertama menuju Madinah dulu, setelah dari Madinah menuju ke Mekah. Tapi kalau gelombang kedua, Makkah dulu, baru setelah selesai semua prosesi yang wajib ke Madinah. Jadi kalau gelombang pertama yang sunnah dulu, baru nanti wajibnya menuju Makkah. Yang sering dilupakan oleh jamaah haji Indonesia itu melaksanakan kesunahan tata kromo pamitan kepada Kanjeng Nabi. Kalau tidak bisa masuk melalui Masjid Nabawi sampai di depan makamnya, paling tidak di luar masjid tetapi di dekat makamnya. Seperti halnya kalau kita ziarah di Indonesia, itu kan belum tentu bisa sampai di dekat makamnya. Kalau itu orang-orang besar, ya. Tapi dari jarak berapa meter kita masih bisa berdoa di situ. Pamitan kepada Kanjeng Nabi, membaca sholawat sebanyak-banyaknya, kemudian minta izin kepada Kanjeng Nabi akan melaksanakan perjalanan ibadah berikutnya. Saudara-saudara, misalkan yang pertama tadi yang saya sebut di Multazam, ada doa yang ma'thurah, yang betul-betul itu ada asarnya, yang dianjurkan, yang diajarkan. Allahumma lakal hamdu hamdan yuafi ni'amaka wa yukafi mazidaka, dan seterusnya. Ketika berada di Hijr Ismail, ya Rabbi ataituka min syukkati ba'idatin mu'ammalan ma'rufaka, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah pesantren kebangsaan saya mengumpulkan doa uluk salam kepada Kanjeng Nabi, yang kalau itu dibaca, ini doa para imam, para mursyid thariqah, aulia, yang panjang-panjang. Uluk salamnya tidak hanya sekedar assalamualaikum ya Rasulullah, lalu kepada khalifah beliau yang berada di samping kanan kirinya, assalamualaikum ya khalifata Rasulillah, ya Sayyidina Abi Bakrin wa Umar, dan seterusnya. Tapi panjang sekali. Nah, kita sudah mengumpulkan ada mungkin sekitar 14 atau 19 uluk salam kepada Kanjeng Nabi. Masuk Masjid Nabawi, baca salam itu sambil duduk 1 jam mungkin kira-kira, sekaligus sholawat kepada beliau, sekaligus berisi doa di dalam uluk salam yang pernah dilakukan oleh para imam, para aulia, para ulama-ulama besar pada masa itu. Kita harus yakin itu sangat-sangat dianjurkan. Tidak beradab, tidak berakhlak kalau kita masuk Masjid Nabawi tidak memberi salam kepada Kanjeng Nabi. Dan kurang etika kalau kita pulang dari Madinah kok tidak pamitan dengan Kanjeng Nabi. Nah, maka mudah-mudahan video ini didengar oleh jamaah haji Indonesia, sehingga itu tidak hanya sekedar pulang. Biasanya kalau yang gelombang kedua, karena di Mekah dulu, terus Madinah 8 hari, dari Madinah langsung Jeddah, udah kepengennya ndang pulang saja, sudah lupa segalanya. Sholat terakhir dari Arba'in, udah langsung lari gitu saja. Sebetulnya bisa dilakukan. Paling tidak sebagai tanda itu ada kubah hijau. Nah, di dekat kubah hijau kita bisa berdiri di luar arena masjid. Di situ di belakang itu makam Kanjeng Nabi. Pamitan. Sampai di Indonesia, sebelum masuk rumah, sholat 2 rakaat. Ada dasarnya enggak? Ada.
hadis Bukhari yang menjelaskan adanya seorang sahabat yang pergi kemudian pergi haji. Falamma qadimal Madinata amaroni an atiyal masjidah fa usalliya raka'ataini. Ya, seorang sahabat yang barusan pulang dari haji, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mendatangi masjid dan sholat 2 rakaat. Lalu hadis yang kedua dari Jabir, beliau mengatakan qadimtu min safarin wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sholli raka'ataini. Ya. Kalau bisa sih ketika masih di asrama haji itu, sebelum pulang ke kampung halaman, ke Semarang atau kemana, ya. Tapi kalau tidak bisa karena memang harus rombongan segera naik bis, turun dari pesawat, langsung sudah dijemput bis, masuk asrama, biasanya ada masa transisi. Tapi kalau tidak cukup, bisnya sudah menunggu untuk membawa kembali dari asrama yang ada di tanah air, ya cari tempat sebelum masuk ke rumah. Seperti yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi SAW kepada seorang sahabat yang baru pulang dari haji. Saudara-saudara sekalian, itu amalan-amalan yang sering ditanyakan oleh orang. Dalilnya mana? Dasarnya apa? Ya, salah satunya sholat 2 rakaat pulang dari haji. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan haji dan umroh dengan gampangnya. Kanjeng Nabi itu pernah suatu hari akan meniat umroh ketika Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Lalu orang-orang musyrik membuat perjanjian, boleh masuk Mekah melaksanakan umroh. Nabi itu selama hidupnya menurut berbagai riwayat umroh hanya 4 kali. Ya, di bulan-bulan tertentu. Haji kalau setelah hijrah itu hanya sekali. Tapi ada sebuah hadis yang menjelaskan beliau juga sudah berhaji selama 3 kali sebelum hijrah. Ya. Orang-orang musyrik itu memberi izin kepada Kanjeng Nabi hanya 3 malam. 3 hari. Nggak boleh lebih. Dan membuat perjanjian, tidak boleh dakwah selama berada di Mekah, tidak boleh bawa senjata. Sayyidina Ali yang diminta untuk menulis perjanjian itu, janji Nabi kepada orang-orang musyrik. Beliau tidak akan dakwah, beliau tidak membawa senjata, beliau hanya akan berdiam 3 malam sesuai permintaan orang musyrik. Ketika surat yang ditulis oleh Kanjeng Nabi itu ada kata Rasulullah, orang-orang musyrik menolak. Nabi mengatakan, ana Rasulullah, wallahi ana Rasulullah, wa ana Ibnu Abdillah. Tapi tidak mau orang musyrik, hapus. Loh, kata mereka, Muhammad SAW, kalau kami mengakui engkau Rasulullah, kami tidak perlu ngasih batasan waktu cuma 3 hari. Hapus. Sahabat Sayyidina Ali sudah menghapus. Sayyidina Ali bersumpah, wallahi tidak akan pernah aku mau menghapus kata Rasulullah. Akhirnya Nabi minta ditunjukkan mana kata Rasulullah, karena Nabi itu kan ummi. Lalu dihapus oleh Kanjeng Nabi kata Rasulullah. Muhammad bin Abdillah masuk ke kota Mekah. Begitu 3 malam, pemuka-pemuka kafir musyrik Mekah itu langsung ngomong kepada Sayyidina Ali, suruh pergi itu temanmu, kurang ajar. Nabi diberitahu, Nabi ini kita sudah saatnya disuruh pergi. Apa jawab Nabi? Naam. Informasi dari Sayyidina Ali yang mengatakan bahwa orang-orang pembesar Mekah meminta kita untuk segera pergi, dijawab Nabi, naam. Pulang Nabi. Hari ini alhamdulillah kita harus bersyukur kita bisa melaksanakan umroh berkali-kali. Ya, syukur kalau kita bisa melaksanakan umroh setahun paling tidak 2 kali, karena umroh satu ke umroh yang berikutnya itu menghapus dosa-dosa kecil kita. Ya, kalau pendapat Imam Syafi'i, pendapat Syafi'iyah, tidak masalah itu melaksanakan umroh berkali-kali.
untuk syiar Islam. Meskipun Nabi hanya 4 kali. Apalagi kalau menjadi pembimbing atau memiliki biro umroh. Kan tidak bisa. Saya tak bikin biro umroh, 4 kali membimbing jamaah, setelah itu tutup, bubar, karena Nabi hanya. Nah ini loh pentingnya memahami teks tidak secara tekstualis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.